Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini atas segala kasih dan kemurahannya bagi kita sekalian, di mana saat ini Tuhan membawa kita lagi untuk mendekat kepadanya melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Nomor 201, Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru rio kudengar. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru rio kudengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa. Kasih dan anugerah-Mu sungguh nyata dan sempurna kami alami. Terlebih pada saat ini Tuhan memberikan kami waktu sejenak untuk bersekutu, mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Markus pasal 11 ayat 24. Injil Markus pasal 11 ayat 24, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu kekuatan seorang perempuan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengarkan orang bagaimana mendefinisikan tentang hidup ini. Ada orang yang berkata bahwa hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah masalah, hidup ini adalah sebuah peperangan, dan hidup ini adalah suatu usaha yang diberdayakan di dalam kehidupan kita ini. Nah, dalam menjalani kehidupan kita ini, berarti kita harus butuh kuasa yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Sebab hidup kita ini adalah suatu perjuangan. Hidup kita ini adalah suatu peperangan. Dan tanpa kita memiliki kuasa, maka pasti kita akan kalah. Tetapi kapan kita memiliki kuasa di dalam diri kita, maka disitulah kita mampu memenangkan perjuangan, persaingan hidup yang harus kita hadapi. Maka itulah sebabnya dalam pembacaan kita saat ini, firman Tuhan berkata bahwa Yesuslah yang menjadi sumber kuasa di dalam diri kita. Dan kuasanya itulah yang menjadi sumber kekuatan yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita kemenangan dalam setiap perjuangan dan dalam setiap apapun yang harus kita hadapi di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya mari kita sama-sama merenungkan lebih jauh firman Tuhan ini, bahwa bagaimanakah caranya
mendapatkan kekuatan. Sebab itulah yang menjadi kemampuan-kemampuan dalam menjalani kehidupan ke depan. Yang pertama adalah tidak khawatir. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran itu adalah sebuah penyakit rohani yang perlu diwaspadai di dalam hidup kita ini. Karena ingat bahwa kekhawatiran itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya di dalam diri kita, atau menimbulkan masalah-masalah yang baru di dalam kehidupan kita. Bisa membuat diri kita menjadi orang yang egoisme, bisa membuat kita menjadi orang yang emosional atau mudah marah-marah, bahkan dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang lain di dalam diri kita. Jadi ingat bahwa kekhawatiran itu menjadi sumber malapetaka atau menjadi sumber masalah tersendiri di dalam kehidupan kita. Karena akan menjadikan kita menjadi orang yang egoisme, akan menjadikan diri kita menjadi orang yang emosional, dan bahkan menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan justru memberikan penegasan kepada kita bahwa kita perlu mewaspadainya di dalam diri kita ini, karena akan berdampak buruk atau akan berakibat fatal di dalam kehidupan kita ini, yaitu menjadi penghambat pertumbuhan rohani kita. Jadi perlu kita harus mengoreksi diri kita saat ini bahwa apakah iman kita bertumbuh. Kalau kita merasa bahwa iman kita tidak bertumbuh, jangan-jangan karena kita sedang memelihara kekhawatiran di dalam diri kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kekhawatiran itu menjadi penghambat pertumbuhan iman di dalam kehidupan seseorang. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan peringatan keras bagi kita. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jadi sehasta maksudnya itu adalah kurang lebih satu langkah di dalam diri kita. Itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kekhawatiran itu tidak mendatangkan apa-apa, maka kita tidak perlu memeliharanya di dalam diri kita. Justru ketika kita memeliharanya, maka itu mendatangkan sesuatu masalah yang baru lagi di dalam kehidupan kita. Maka itulah sebabnya banyak orang menggambarkannya bahwa kekhawatiran itu sama seperti penyakit kanker. Memang kalau tahap-tahap awal tidak masalah, sepertinya tidak ada akibat-akibat fatal yang dimunculkan. Tetapi ketika kanker itu sudah menguasai hampir seluruh tubuh kita ini, maka itu akan berdampak kepada hal yang fatal atau bisa mematikan tubuh kita. Demikianlah dengan kekhawatiran. Memang ketika kekhawatiran itu baru tahap-tahap awal, sepertinya belum ada sesuatu masalah yang bisa ditimbulkan. Tetapi ketika kekhawatiran itu hampir menguasai hidup kita ini, maka kekhawatiran itu menghambat pertumbuhan rohani kita dan berujung kepada kematian rohani kita. Maka itulah sebabnya ibu-ibu, janganlah pelihara kekhawatiran, janganlah biasakan hidup dalam kekhawatiran. Jangankan hanya persoalan sepele sudah khawatir, hanya karena persoalan tanggal yang semakin tua sudah khawatir di dalam kehidupan. Ingat bahwa jangan pernah khawatir tentang hidupmu, karena Allah selalu memeliharakannya, karena Allah selalu peduli, karena Allah selalu memperhatikan kita. Bahkan firman Tuhan berkata kepada kita bahwa janganlah hendaknya kita khawatir, sebab ada Allah yang menjadi penolong di dalam diri kita ini. Yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan? Yang kedua yang saya dapat simpulkan melalui firman Tuhan ialah tekun berdoa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan salah satu pola hidup atau salah satu cara hidup
yang selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah tekun berdoa di dalam diri kita. Perhatikan Tuhan Yesus, bahwa dia bukan hanya mengajarkan sebuah teori, tetapi juga mengajarkan tentang sebuah keteladanan bagi kita, bagaimana tekun berdoa dalam menjalani hidup di dunia ini. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu berada dalam dunia ini, sebelum beraktivitas, sebelum melakukan pelayanan, sebelum melaksanakan misi Allah di dalam hidupnya, terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bahkan sesudah pun melakukannya, dia bersyukur dalam doanya kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, salah satu keteladanan hidup yang Yesus ajarkan untuk perlu kita contohi di dalam diri kita ini, pada waktu dia menghadapi jalan salib. Sebab dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa dalam doanya kepada Tuhan sebelum menuju kepada jalan salib, mengeluarkan tetesan-tetesan seperti darah. Ada orang yang berkata bahwa keringatnya pada waktu itu sudah bercampur dengan darah. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mampu menghadapinya pada waktu itu, ialah berdoa kepada Bapa di sorga. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun perjuanganmu, ketika engkau datang berdoa kepada Tuhan, doa menjadi solusi yang terbaik di dalam kehidupanmu. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pun juga kita berdoa, bukan asal berdoa, tetapi ada 3 prinsip yang terkandung di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa kita harus yakin. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus yakin. Yakin apa yang kita doakan bahwa Tuhan pasti mengabulkannya. Yang kedua, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan di dalam diri kita ini, kita harus tidak munafik dalam melakukannya. Bukan maksudnya bahwa ketika kita berdoa, bukan berarti supaya kita dipuji orang, tetapi kita berdoa kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berisi pengampunan. Kita harus mengampuni sesama kita, dan kita harus minta ampun kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kita layak menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa doa adalah jalan untuk mendapatkan solusi yang terbaik di dalam kehidupan. Jadi ibu-ibu, ketika ada masalahmu, ketika ada tantanganmu, ketika ada perjuanganmu saat ini, dan engkau merasa berat, ingat, tidak ada sesuatu hal yang berat bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, asalkan kita tekun berdoa. Sebab doa adalah jalan, sebab doa adalah tempat di mana Allah memberikan solusi dari setiap perjuangan, dari setiap masalah apapun yang dihadapi di dalam kehidupan. Sebab ingat baik-baik bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesuslah yang menjamin kemenangan bagi kita. Yesuslah yang memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Jadi bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal yang mustahil, sebab kuasanya lebih besar daripada apapun, masalah apapun yang dihadapi di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari ibu-ibu kita menutup renungan kita pada saat ini dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami tentang apa yang menjadi kekuatan di dalam diri kami ini, dan bagaimana caranya mendapatkan kekuatan di dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Bahwa kami tidak perlu khawatir, bahwa kekhawatiran itu adalah penyakit rohani yang menghambat pertumbuhan iman kami, dan kami harus tekun di dalam doa,
sebab di dalam doalah Allah menyediakan solusi dari setiap masalah pergumulan apapun yang kami hadapi. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga firman-Mu ini akan selalu terngiang-ngiang dalam menjalani hidup kami di dunia ini, sehingga bukan kami hanya menjadi pendengar lalu melupakannya, tetapi firman-Mu ini menjadi rema yang kami jadikan terus sebagai suluh dan terang, sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Kami terus mendoakan untuk seluruh ibu-ibu dalam berbagai keberadaannya, baik itu yang bekerja di tempat pekerjaannya, baik itu sebagai ibu rumah tangga penuh di rumah, dalam berbagai kesibukan, aktivitas, dan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Ya Bapa, tolonglah mereka, tuntunlah mereka sehingga dalam menjalani hidup di dunia ini, mereka selalu tetap kuat dalam iman, mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, bahkan tampil menjadi perempuan-perempuan yang bijak dalam menjalani hidup di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kehadiran mereka dalam rumah tangga, jadikanlah mereka sebagai panutan-panutan untuk terus mewartakan kasih Kristus, untuk terus hidup beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Kami mendoakan dalam rumah tangga, memberkati dalam rumah tangga sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan, memberkati suami dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan, memberkati anak-anak dalam berbagai perjuangan-perjuangan hidup, baik itu yang sudah bekerja, yang sedang menuntut ilmu pendidikan, terkhusus bagi anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian-ujian akhir di sekolah mereka. Tuhan selalu memberikan kepintaran, kemampuan untuk mampu menyelesaikannya dengan baik dan memperoleh prestasi yang sungguh membanggakan. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa dalam menjalani hidup di dunia ini. Tuhan selalu tolong sehingga dalam kehadiran mereka, dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga, di tengah lingkungan, ketika bersosialisasi, Tuhan selalu tolong sehingga mereka tampil menjadi garam dan terang dalam seluruh langkah kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.